Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan analisis iklim dan musim. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai iklim, lalu kita juga sudah membahas mengenai jenis-jenis angin, massa udara di situ yang dimana massa udara yang mengalir kita sebut dengan angin. Nah, dalam unsur-unsur cuaca kita juga mengenal yang namanya awan. Nah, untuk mengenal namanya awan, kita harus tahu bagaimana proses pembentukannya dan juga apa yang terkait dengan awan itu sendiri. Nah, oleh karena itu di materi pertama ini akan saya sampaikan materi mengenai kondensasi dan pembentukan awan. Berbicara tentang kondensasi dan pembentukan awan, maka kita harus paham yaitu yang pertama pengertian kondensasi, kemudian adanya faktor yang mempengaruhi kondensasi, kemudian proses-proses kondensasi, kemudian perubahan suhu secara adiabatik yang mempengaruhi awan dan pembentukan awan serta macam atau jenis-jenis awan yang sudah kita ketahui. Kemudian ada awan yang berpotensi menimbulkan hujan dan badai. Nah, untuk badai tersendiri nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya, yaitu tentang siklon gitu ya. Berbicara mengenai kondensasi, kondensasi itu sebenarnya artinya adalah pengembunan, di mana dia ada perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, biasanya dalam bentuk gas atau uap menjadi cairan. Itu yang disebut dengan kondensasi. Kondensat itu adalah cairan yang terkondensasi dari uap. Sedangkan kondenser itu adalah alat buatan manusia yang bisa digunakan untuk mengkondensasi uap menjadi cairan. Nah, tapi kejadian di dunia ini, di alam semesta kita ini, proses kondensasi ini terus berjalan secara alami. Jadi perjalanan kondensasi itu bisa terjadi di atas permukaan laut, di mana air-air bisa menguap dan nanti bisa menjadi hujan. Nah, itu nanti kita akan bicarakan terlebih lanjut di pembahasan berikutnya. Kemudian kita berbicara mengenai hujan tadi ya. Nah, andai kita mengamati kejadian di alam semesta kita ini, partikel-partikel dalam gas itu memiliki energi yang berbeda. Beberapa mungkin tidak memiliki energi yang cukup untuk tetap sebagai partikel terpisah. Nah, terutama jika gas itu didinginkan, maka mereka akan berdekatan dan saling membentuk ikatan. Nah, dari sini kalau misalkan kita lihat di animasi dari gambar yang saya ambil ini, kita bisa mengetahui bersama di permukaan laut ada proses di mana proses air laut itu menguap akibat pemanasan dari sinar matahari. Nah, air laut, molekul-molekul air laut yang menjadi uap air itu naik ke ketinggian tertentu. Dari ketinggian tertentu itu mengalami yang namanya kondensasi dan berubah menjadi titik-titik air dan menjadi hujan. Demikian yang terjadi dan kembali berulang dan itu disebut dengan siklus. Nah, satu siklus hujan gitu ya. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kondensasi yang pertama adalah suhu. Tingkat kondensasi itu meningkat jika suhu gas itu berkurang. Kemudian yang kedua kelembapan. Tingkat kondensasi meningkat jika kelembapan berkurang. Kemudian yang ketiga adalah luas permukaan. Tingkat kondensasi meningkat jika luas permukaan cairan menurun. Dan yang keempat adalah angin, di mana tingkat kondensasi itu meningkat jika udara tidak bergerak di atas permukaan cairan. Nah, kondensasi ini adalah alasan mengapa jendela kita bisa terlihat berkabut di pagi hari, di mana pagi hari yang dingin gitu ya. Kalau misalkan setelah hujan, lalu hujannya itu semalaman, pagi hari kebanyakan di daerah yang dingin akan terlihat kondensasi atau kacanya itu berembun gitu ya. Ini sering sekali saya alami ketika saya sedang di Bandung. Tapi kalau misalkan di daerah Tulung Agung itu lebih karena kelembapannya juga tidak dia daerahnya agak kering, jadi proses pengembunan di proses pengembunan di kaca itu jarang sekali kita bisa melihatnya. Nah, proses-proses kondensasi ini terdiri dari beberapa, yaitu terdiri dari film atau direct contact, homogeneous, heterogeneous, atau dropwise.
Homogenes atau kondensasi homogen ini terjadi ketika uap itu didinginkan di bawah temperatur jenuhnya untuk menghasilkan droplet nucleation. Sedangkan kondensasi heterogen itu ketika droplet terbentuk dan muncul pada permukaan benda yang padat. Jadi titik-titiknya terbentuk dan pada permukaan yang padat. Nah, ini dapat memicu terjadinya jenis kondensasi film atau dropwise. Nah, proses-proses kondensasi yang tadi saya sebutkan, kondensasi film, kondensat itu membasahi permukaan dan jatuh bergabung membentuk cairan yang saling menyatu gitu ya. Kalau digambarkan di sini bisa terlihat ini ya, bisa terlihat seperti ini ya. Nah, kondensasi dropwise itu cairan kondensat jatuh dan membasahi permukaan dan membentuk butiran di sepanjang permukaan. Jadi seperti ini ya, contohnya ya. Nah, selanjutnya perubahan suhu secara adiabatik ini mempengaruhi sekali terjadinya kondensasi, di mana di sini adiabatik sendiri adalah sistem yang tidak melakukan pertukaran panas dengan lingkungannya gitu ya. Jadi penurunan suhu secara adiabatik artinya tidak melakukan pertukaran panas dengan lingkungannya. Kemudian kalau misalkan sistem yang melibatkan gas, ini adiabatik biasanya membutuhkan perubahan tekanan untuk menggeser suhu tanpa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pembentukan awan sendiri ini terjadi akibat adanya kumpulan bintik-bintik air yang melayang-layang di udara setelah mengalami kondensasi dengan ukuran yang relatif kecil. Di mana prosesnya ini ada 3, yaitu yang pertama laju penurunan suhu adiabatik kering atau DALR, kemudian laju penurunan suhu lingkungan atau ELR, dan yang ketiga adalah laju penurunan suhu adiabatik jenuh atau SALR. Nah, untuk DALR sendiri atau Dry Adiabatic Lapse Rate atau laju penurunan suhu adiabatik kering, itu merupakan tingkat penurunan suhu dengan ketinggian tak jenuh udara kering naik dalam kondisi adiabatik, dalam kondisi tidak ada pertukaran panas dengan lingkungannya. Kemudian laju penurunan suhunya konstan. Sedangkan untuk ELR atau Environmental Lapse Rate atau yang terkait dengan ke lingkungan, jadi laju penurunannya berkaitan dengan suhu lingkungan, ini laju penurunan suhu tidak konsisten karena tergantung tempat dan waktu sesuai lingkungannya tertentu. Kemudian untuk yang SALR atau Saturated Adiabatic Lapse Rate atau laju penurunan suhu adiabatik jenuh, di sini saat proses kondensasi panas, sistem tidak dilepaskan ke lingkungan, tetapi digunakan sistem itu sendiri. Nah, pada daerah tropika, laju SALR sama dengan laju DALR. Maka udara lebih menjadi cepat dingin dan tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, stabilitas atmosfer ini mempengaruhi ya. Jadi keadaan tidak stabil mutlak, ini ELR lebih besar dari DALR. Akibatnya awannya tumbuh vertikal. Nah, kalau keadaannya stabil mutlak, artinya DALR kurang dari ELR. Akibatnya awan yang timbul adalah awan stratus atau strati. Nah, pada keadaan tidak stabil bersyarat, artinya SALR kurang dari ELR, kurang dari DALR, ini yang terjadi adalah awan strati atau kumulis. Nah, kemudian ada satu keadaan netral di mana ELR-nya sama dengan DALR akan terjadi macam-macam awan gitu ya. Contohnya adalah berdasarkan bentuk di sini kita bisa lihat berdasarkan bentuk ada awan yang pertama sirus. Awan sirus digambarkan di gambar yang sebelah kiri ini halus seperti sutra atau bulu burung ya. Bentuk awan yang kita lihat itu adalah awan sirus. Kemudian awan stratus biasanya timbul berlapis-lapis. Ada juga awan kumulus. Nah, kumulus ini gumpalan yang menutupi langit dan bentuknya seperti timbunan. Biasanya kalau misalkan kita naik pesawat, nah ini banyak sekali saya temui ketika saya naik pesawat rute dari Surabaya ke Bandung, di atas Bandung sangat banyak sekali awan-awan kumulus ini. Nah, kalau misalkan kita melewati daerah yang ada awan kumulusnya, biasanya ada goncangan sedikit-sedikit di pesawat gitu ya.
Nah, kemudian berdasarkan ketinggian. Kalau tadi berdasarkan bentuk, nah sekarang berdasarkan ketinggian. Berdasarkan ketinggian ini ada yang kita sebut dengan awan cirro atau tinggi awan sekitar 20.000 kaki. Kemudian ada awan alto, di sini awan menengah, tingginya sekitar 7.000 sampai 20.000 kaki. Di atas 20.000 kaki sudah masuk ke daerah ini ya, di luar atmosfer kita ya. Nah, ada ketinggian di awan nimbo, yaitu awan yang menghasilkan hujan. Nah, kita kenal ada awan yang sering diberitakan di pemberitaan jika ada goncangan atau turbulensi pesawat, kita sebut ada cumulus nimbus. Nah, cumulus nimbus itu artinya adalah awan cumulus yang menghasilkan hujan. Jadi gumpalan-gumpalan yang bentuknya seperti tadi itu ya, awannya berbentuk gumpalan ditambah dia membawa bibit-bibit hujan atau badai gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan awan cumulus nimbus atau awan cumulus nimbus gitu ya. Ini biasanya awan-awan yang sering diwaspadai oleh para pilot karena itu tadi ya, banyak kalau misalkan pesawat melewati gumpalan tersebut di dalamnya bisa terjadi turbulensi gitu ya. Nah, kalau digambarkan secara ketinggian dan bentuknya, kita bisa lihat bersama di sini untuk yang menghasilkan hujan di atas permukaan. Di sini kita bisa lihat bersama ini di sini ada ini sudah menjadi titik-titik hujan gitu ya. Di sini ada awan cumulus, di sini ada cumulus nimbus yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, di sini untuk awan di atas 20.000 kaki. Nah, ini ada cirrostratus yang bentuknya seperti ini, ada cirrocumulus bentuknya seperti ini, dan ada awan cirrus yang bentuknya seperti burung tadi ya. Nah, di daerah sekitar 7.000 sampai 20.000 ini ada altostratus, ada altocumulus, dan ada middle cloud gitu ya. Nah, di bawahnya ada stratus, ada stratocumulus, dan ada nimbostratus yang membawa hujan gitu ya. Nah, ini yang biasanya kita pahami sebagai hujan. Awan yang bisa berjalan kita lihat membawa titik-titik air dan membawa hujan di atas permukaan yang dekat dengan bumi gitu ya, sekitar di bawah ketinggian 7.000 kaki. Atau misalkan kalau dikilometerkan berarti nimbostratus letaknya ada di sekitar 0 sampai 3 km di atas permukaan bumi. Nah, gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan dibagi menurut ketinggian dan pertumbuhannya, ini bisa dilihat kalau terjadi DASL tadi ya, SALR dan EFR juga. Nah, ini bisa dilihat pertumbuhannya awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan yang tumbuh secara vertikal. Ini dipengaruhi oleh keadaan kestabilan tadi ya. Nah, awan tinggi atau cirrus ini seperti bulu ayam yang halus dan tipis tersusun seperti serat halus dan nampak seperti benang sutra putih. Nah, ini paling tinggi. Kemudian ada cirrocumulus yang bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita foto di sore hari ada terlihat seperti ini. Secara bentuk deretannya hampir teratur, mirip dengan sisi ikan, dan secara fisik bagian besar terdiri dari kristal-kristal es dan terdapat titik-titik air. Jadi jangan dibayangkan ini itu kalau misalkan kita melihat dari bawah pasti seperti seperti kapas gitu ya. Tapi ternyata awan itu mempunyai fisik yang padat gitu ya. Jadi mungkin bergeronjal gitu loh bahasa Jawanya gitu. Nah, yang paling tinggi tadi cirrostratus. Nah, lapisan awan putih ini tipis sekali, jika berada di udara nampak seperti susu menghasilkan sebuah halo atau lingkaran di sekitar matahari atau bulan. Jadi ketika kita ada fenomena seperti ini disebabkan dengan adanya awan cirrostratus. Jadi sering kan kalau misalkan di daerah waktu tertentu ketika sore hari bisa terlihat cincin atau halo lingkaran di sekitar matahari atau bulan. Nah, itu karena matahari atau bulannya mengenai sisi dari awan yang cirrostratus. Jadi itu bukan merupakan sebuah kejadian fenomena akibat azab atau apa gitu ya, bukan juga yang keajaiban, tapi itu adalah fenomena alam saja gitu ya.
Nah, altocumulus di sini bentuknya seperti ini kalau di foto. Lembaran awannya berbentuk putih dan keabu-abuan, terbentuk bayangan di permukaan bumi jika terkena sinar matahari, dan secara fisis dia terdiri dari tetes air yang terlampau dingin. Nah, altostratus beda dengan altocumulus tadi ya. Bentuknya lembaran atau berwarna abu-abu berserabut. Nah, ini secara fisis dia terdiri dari butiran-butiran air. Ada yang nimbostratus, ini yang membawa air hujan secara bentuk abu-abu dan tampak gelap tidak beraturan. Secara fisis dia titik-titik air untuk daerah tropis pada daerah lintang tinggi mengandung butir-butir salju. Jadi ini yang bisa menyebabkan hujan atau hujan salju. Ada yang disebut stratocumulus, ini bentuknya adalah massa awan bulat, gumpalan nampak mengumpul atau terpisah. Nah, ini sama, fisisnya terdiri dari tetes-tetes air. Artinya awan itu sebenarnya terdiri secara fisis terdiri dari tetes-tetes air ya. Memang karena dia terdiri dari uap air yang mengalami kondensasi ya. Nah, stratus untuk bentuknya lapisan berwarna abu-abu dengan dasar yang teratur. Stratus tebal ini mampu menutup sinar matahari atau bulan. Jadi kalau misalkan keadaannya cerah berawan, ini biasanya tidak stratus. Tapi kalau keadaannya mendung, nah ini berarti awan stratus sedang menutupi cahaya matahari. Nah, secara fisis dia terdiri dari tetes-tetes air yang sangat kecil. Nah, ini yang saya sebutkan tadi cumulonimbus. Cumulonimbus itu awannya padat dengan perkembangan vertikal menjulang tinggi. Fisisnya terdiri dari tetes-tetes air pada bagian bawah awan, tetes-tetes salju dan kristal-kristal es pada bagian atas awan. Jadi kalau misalkan pesawat tidak mungkin melewati dalamnya, biasanya agak berbelok koordinatnya untuk menghindari awan cumulonimbus ini. Kemudian awan cumulus tanpa nimbus artinya tidak bisa terjadi di ketinggian yang tidak terlalu tinggi atau dia malah terjadi di daerah yang di luar di luar nimbus gitu ya. Ini biasanya bentuknya tampak pisah-pisah. Nah, ini pada umumnya padat dengan batasnya jelas, dengan puncaknya menyerupai bunga kol. Nah, secara fisis dia terdiri dari tetes-tetes air. Nah, awan yang menimbulkan hujan atau badai. Nah, ini biasanya yang di sini adalah cumulonimbus ya. Kalau yang ini adalah awan yang ada hubungannya dengan badai atau tornado. Nah, kali ini kita sebutnya ini bisa masuk ke area siklon. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, siklon sendiri itu terdiri dari gumpalan awan juga kan ya. Nah, itu bisa menimbulkan badai. Nah, untuk itu kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pembahasan tentang siklon. Sebelumnya saya tutup dulu video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.